Jadi ini ialah sumur yang menjadi saksi bisu atas kekejaman PKI pada waktu itu. Ada patung replika yang menggambarkan peristiwa keganasan daripada anggota PKI pada masa itu ya. Gila, penculikan Jenderal A. Nasution. Ini ada penculikan Mayor Jenderal MT Haryono ya. Ini juga sering kita lihat di nama jalan. Gila. Di sini ada penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Randy. Kali ini aku lagi berada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di daerah Lubang Buaya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, di daerah Lubang Buaya ini ada monumen yang sangat bersejarah sekali, yaitu monumen Pancasila Sakti. Nah, monumen Pancasila Sakti ini menyisakan histori sejarah yang sangat kelam sekali, yaitu mengenai 7 pahlawan revolusi kita. Ya, ini teman-teman, adapun tempat yang bisa kita kunjungi di sini ialah Sumur Maut. Ya, di atas terus ada rumah bersejarah, ada tugu, patung dan relief, Museum Pengkhianatan PKI, Museum Paseban dan pakaian bekas darah di sini. Nah, jadi kita akan coba mengeksplori pelan-pelan saja di sini. Ya, ini aku sudah berada di monumen Pancasila Sakti ya teman-teman ya. Dan aku coba untuk memasuki secara perlahan. Ya teman-teman, adapun monumen Pancasila Sakti ini tepatnya berada di daerah Jakarta Timur, di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung. Dan di sini ialah ada rute kunjungannya. Kita bisa lihat di sini. Iya. Yang pertama adalah Serambi Penyiksaan. Lihat, Serambi Penyiksaan. Kedua, Sumur Maut. Ketiga, Tugu Pahlawan Revolusi. 4, Pos Komando. 5, Dapur Umum. 6, Museum Pengkhianatan PKI. 7, Paseban atau ruang teater. Dan ke-8 ialah ruang relik atau rute kunjungan. Nah, cuman nanti aku akan penasaran untuk mendatangi itu Sumur Maut. Nah, beginilah teman-teman penampakan atau situasi di daerah Lubang Buaya ini, atau di daerah Monumen Sakti ini, Monumen Pancasila Sakti ini. Masih banyak pohon-pohon. Di sini terasa sangat asri sekali ya. Di sini ada petunjuk arah ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah memasuki pagar. Di sini ada larangan ya, atau batas area olahraga atau dilarang latihan kendaraan. Ya, kita langsung masuk. Oh ya, menurut informasi yang aku dapatkan, Monumen Pancasila Sakti ini juga dikelola oleh TNI Angkatan Darat ya. Oh ya, ini hari Minggu ya teman-teman ya. Hari Minggu. Ya, ini kita berada di Gedung Paseban. Kita coba explore dulu ya. Apakah ada orang di sini? Apakah ada penjaganya? Assalamualaikum. Ya, ini kita nggak tahu masuk lewat mana. Ruang teater, ini ruang teater. Nah, jadi pemberontakan G30S PKI ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 yang menyebabkan 7 perwira TNI Angkatan Darat bersenjata, beberapa orang lainnya dibunuh
dalam suatu usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI. Nah, mereka menculik dan membunuh Letjen Ahmad Yani, terus ada Majen R. Soprapto, terus ada Majen MT Haryono, terus ada Majen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, ada Brigjen Sutojo Siswomiharjo, dan Letu Pirea Tendean. Nah, jadi nama-nama pahlawan kita ini yang terdahulu tidak asing ya kalau kita temui di nama-nama jalan yang ada di Indonesia. Terus jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Korban PKI lainnya yaitu adalah Aibtu KS Tubun dan Ade Irma Suryani, Putri Jenderal Ahmad Nasution. Ya, sayangnya di sini tidak ada orang, teman-teman. Jadi aku tidak tahu kita harus pergi kemana saat ini. Kita coba naik ya. Wow, aku sendirian di sini, teman-teman. Nggak ada orang. Kita lihat. Bismillah. Assalamualaikum. Di sini ada semacam miniatur ya, gambaran pada masa itu. Lihat, teman-teman. Oh, ini auranya beda kali ya. Di sini tertulis rapat-rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. Nih, dalam rangka melancarkan jalan bagi para komunis Indonesia atau PKI untuk meraih kekuasaan, maka dibentuklah Biro Khusus PKI yang beranggotakan Syam Kamaruzaman, Pono, dan Waluyo. Mereka berada langsung di bawah ketua PKI yaitu DN Adit. Wow. Pada bulan September 1965, ketua sesi PKI DN Adit memerintahkan Syam Kamaruzaman, pimpinan Biro Khusus, untuk menyusun suatu rencana pemberontakan. Syam mengadakan rapat sebanyak 16 kali dengan Pono dan Waluyo, anggota pimpinan Biro Khusus Pusat, Kepala Biro Khusus Daerah, dan oknum-oknum ABRI yang sudah dibina PKI. Kesimpulan rapat tersebut adalah gerakan ini harus dibantu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam suatu rapat dengan oknum ABRI dibahas masalah pelaksanakan yang meliputi personel, logistik, pembagian tugas, pembagian sektor, dan sasaran gerakan serta konsep Dewan Revolusi. Rapat terakhir yang diadakan pada tanggal 29 September 1965 memutuskan gerakan ini diberi nama Gerakan 30 September atau Gerakan 30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Sasaran pertama menculik 7 perwira TNI Angkatan Darat. Wow, amazing. Nah, jadi ini teman-teman, dari patung ini ialah rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. Ini mereka sedang merencanakan. Oke. Wow, amazing. Gila. Ini teman-teman. Gila, teman-teman. Ini aku benar-benar sendiri di sini. Sendiri, nggak ada orang. Ini auranya agak beda ya. Permisi. Gila, auranya agak beda. Kita lihat sekilas saja, teman-teman ya. Di sini ada pengamanan Lanoma Halim Perdana Kusuma. Lihat. Terus di sini ada
jenazah perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Gila, amazing. Lihat teman-teman, merinding ya. Jujur teman-teman, ini bulu kuduku merinding ya. Lihat teman-teman, bagaimana kita bisa bayangkan bagaimana kejamnya Partai Komunis Indonesia saat itu, yang kita sebut PKI. Sini ada latihan sukarelawan PKI di Limang Buaya. Gila. Ini. Oke teman-teman, kita masuk lagi. Kayaknya kita nggak bakal explore semuanya ya, karena ini udah sore. Kita hanya lihat sekilas saja nih teman-teman. Gila. Pengangkatan jenazah dari sumur maut. Kita bisa bayangkan. Yang ini foto asli ya teman-teman ya. Tuh. Ini upacara pemberangkatan jenazah ke tempat Kalibata, Jakarta. Itu gambarannya. Ini foto gambar aslinya. Oke teman-teman. Amazing. Gila, ini auranya beda sekali. Assalamualaikum. Gila. Penculikan Jenderal A. Nasution. Ini ada penculikan Mayor Jenderal MT Haryono ya. Ini juga sering kita lihat di nama jalan. Gila, amazing. Oke, masalahnya di sini aku cuma sendiri. Nah, bawah itu apa ya? Jujur aku nggak berani ke bawah teman-teman. Di sini ada penculikan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Aku nggak bisa bacain teman-teman ya, karena di sini waktunya singkat sekali. Tuh. Di sini ada penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Ya teman-teman. Jadi para jenderal kita ini diculik dan dibunuh habis-habisan oleh pasukan PKI ya. Di sini juga ada penculikan Letnan 1 PA Tendean. Sorry teman-teman, agak susah nyebutnya. Gila. Dan sini ada tertembaknya Inspektur Polisi tingkat IKS Tubun. Semuanya berangkatan senjata ya. Gila. Di sini ada tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution. Gila. Kejam sekali ya mereka ini ya teman-teman. Lihat. Aku kaget. Astagfirullah. Oke teman-teman. Masalahnya di sini aku benar-benar sendiri. 10 pahlawan revolusi korban keganasan G30 SPKI tahun 1965. Nah, dari sini yaitu ialah Letjen Ahmad Yani, terus
Majen R Suprapto, terus ada Majen Haryono MT atau MT Haryono, terus ada Majen S Parman, terus ada Brigjen DI Panjaitan, terus ada Brigjen Sutoyo, terus ada Letu PA Tendean, terus ada Kol Katamso, terus ada Letkol Sugiono, terus ada Brigadir Pol KS Tubun. Jadi mereka ini ialah semuanya korban daripada keganasan pemberontakan SPKI pada waktu itu. Ya, kita sudah ke Museum Paseban ya. Kita sudah melihat miniatur atau cerita atau sejarah dari kisah pemberontakan SPKI ya pada waktu itu, dan mereka memang sangat kejam sekali. Dan sekarang kita akan coba explore ke tempat lainnya. Nah, di sini ada monumen Pancasila Sakti, teman-teman. Kita langsung ke sini, ke monumennya. Di sini tempat yang sangat bersejarah, harusnya sangat bagus dan rekomendasi buat para pelajar untuk berkunjung di tempat ini. Jadi mereka secara langsung ikut merasakan bagaimana situasi atau kejadian yang sangat kelam pada masa itu. Di sini ada lapangan. Sekarang sudah menunjukkan pukul 16.20, artinya sebentar lagi tempat ini akan segera tutup, teman-teman ya. Oke, kita akan masuk. Oh, ini teman-teman, sumurnya di sini. Ini yang dimaksud. Nah, jadi inilah sumur maut yang sangat bersejarah itu, teman-teman ya. Sumur maut pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 17 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Amazing. Oke teman-teman, kita coba naik. Wow, begini teman-teman penampakan di dalam sumur ini. Lubang buaya. Ya teman-teman, inilah sumur yang digunakan para pemberontak G30 SPKI untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi kita. Jadi ini ialah sumur yang menjadi saksi bisu atas kekejaman PKI pada waktu itu. Sumpah merinding. Maksudnya itu tuh merinding ketika membayangkan bagaimana kejamnya PKI pada waktu itu ya teman-teman ya. 7 jenazah dimasukkan ke dalam lubang sekecil ini. Gila. Inilah teman-teman di penampakan sumur maut ini. Speechless. Bungkam teman-teman. Kita coba ambil foto dulu. Di sini ada semacam pendopo teman-teman ya, dengan bangunan yang memiliki arsitektur khas Jawa ya, sepertinya. Gila. Ya teman-teman, inilah penampakan dari sumur maut ini.
Kita baca sebentar. Di sini ada tulisan. Nah, ini tulisan dalam bahasa Indonesia yang lama ya teman-teman ya. Cuman kita akan coba baca dengan jelas, yaitu jelas. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Beginilah situasi di sekitaran monumen Pancasila Sakti. Dan inilah monumennya teman-teman ya, yang sangat terkenal sekali dengan 7 pahlawan revolusi kita. Coba kita baca. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Nah teman-teman, tepat di depan monumen Pancasila Sakti atau tepat di samping lubang buaya ini atau sumur maut ini ada pos komando. Ada rumah atau pos komando yang pada tanggal 1 Oktober 1965 rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Sekarang kita coba masuk. Assalamualaikum. Permisi. Wow, gila. Ini ada kursi atau meja tua ya, yang bersejarah sekali. Ya. Di sini ada juga lemari tua. Ada lemari juga. Di sini ada mesin jahit. Ya, koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Terdiri dari meja, kursi, almari, tempat tidur, balai keberdepan, buffet, mesin jahit. Gila. Juga ada meja di sini teman-teman. Di sini juga ada kamar. Ada semacam apa ini? Apa sih namanya? Tempayan ya. Oke. Di samping juga ada kursi. Ini merupakan saksi bisu atau tempat yang sangat menyisakan kisah kelam. Oke. Kita coba ke bangunan sebelahnya teman-teman. Ini ada rumah juga yang dijadikan sebagai dapur umum. Ya, rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Ya teman-teman, di sini ada kursi dan meja di teras pertama. Assalamualaikum. Wow, gila. Di sini ada kursi dan meja juga. Ini tuh ada semacam tempat untuk lesehan ya. Mungkin pada zaman itu. Assalamualaikum. Gila. Gelap sekali di sini. Jadi informasi yang menurut yang aku dapatin, katanya dulu tempat ini
ialah hutan ya teman-teman ya. Kita lihat. Ini ada semacam tempat tidur tua. Gila, merinding. Ini ada lemari tua juga. Oh, ini dapurnya teman-teman, yang dijadikan tempat masak untuk para anggota PKI pada waktu itu. Ini ada tempayan juga. Inilah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Jadi ini teman-teman, genteng aslinya. Oh. Amazing. Oke. Oke teman-teman, beginilah penampakan dari rumah yang dijadikan dapur. Silakan. Oh ya, ini teman-teman, namanya ialah serambi penyiksaan. Nah, iyalah. Jadi ini teman-teman, ini merupakan serambi penyiksaan atau tempat penyiksaan beberapa jenderal kita. Sorry teman-teman kalau suaraku agak nggak jelas ini karena haus banget. Mana lagi puasa. Oh, amazing. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada patung replika yang menggambarkan peristiwa keganasan daripada anggota PKI pada masa itu ya. Di sini kita bisa lihat ada pasukan dari tentara PKI yang sedang menyandra ya Mayor TNI S. Parman di sini. Kita bisa lihat di sini. Oh, gila. Kita bisa bayangkan bagaimana mencekamnya situasi pada saat itu. Selain Majen TNI S. Parman, ada juga beberapa tawanan lainnya. Kita akan lihat di sisi sebelah kiri. Oke. Ini yang disebut dengan rumah penyiksaan, teman-teman. Di rumah ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, serta kesaksian agen polisi 2, Suketman. Oh. Kita bisa lihat di sini. Selain Mayor TNI S. Parman, di sini juga ada 3 tawanan lainnya, yaitu Letu PA Tendian. Teman-teman bisa lihat di sini. Terus ada Brigjen TNI Sutoyo dan Majen TNI R. Suprapto. Oke. Ya, di sini ada peninggalan mobil dari para jenderal kita ya, teman-teman. Koleksi kendaraan di Monumen Pancasila Sakti. Yang pertama ada mobil GM Old Mobile 98. Mobil Dinas Panglima Angkatan Darat. Di sini juga ada mobil Toyota Land Cruiser. Terus ini ada tank ya, PCMK 2. Kita lihat mobilnya dari dekat.
AD1. Ini ialah mobil Dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Keren. Kita lihat nih mobilnya teman-teman. Ini masih bisa nyala nggak ya? Keren. Waktu itu setirnya masih kiri ya. Mantap. Gila. Amazing. Lumayan panjang ya mobilnya. Oke, sekarang kita pindah ke mobil sebelahnya. Toyota Land Cruiser. Amazing. Coba kita baca di sini. Mobil Jeep Toyota Canvas nomor 44. Itu mobil dinas Pangkostrat Maijen TNI Soeharto tahun 1965. Keren. Masih bisa nyala nggak ya ini ya? Sekarang sudah menunjukkan pukul 5 sore dan tempat ini akan segera ditutup. Dan sekian untuk ekspor kita kali ini mengenai tempat yang sangat bersejarah sekali ini, yang sangat patut untuk kita pelajari, dan sejarah tidak boleh kita lupakan ya teman-teman ya. Nah, tempat ini sangat rekomendasi sekali bagi para pelajar yang ingin mempelajari sejarah dari gerakan 30 SPKI ini. Sekiranya hanya itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyebutkan nama, tempat, tanggal, peristiwa, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang ingin datang ke sini, silakan datang. Dibuka setiap hari dan tutup sampai jam 5 sore. Untuk tarif masuk seharga Rp5.000, sangat murah sekali. Oke teman-teman, sekian dari aku Randy. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di next video. Terima kasih.